Kita menuju teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Perilaku manusia didasari atas 3 motivasi menurut teori Gosen. Yang pertama yaitu menghindari hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena nggak mau dihukum, merasa dia nggak nyaman kalau mendapat hukuman. Dan ini biasanya motivasinya eksternal karena dia takut mendapatkan hukuman, rasa tidak nyaman. Yang kedua yaitu motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, hadiah atau penghargaan. Ini juga motivasi intrinsik. Baik hukuman, imbalan atau penghargaan ini ekstrinsik. Jadi faktornya dari luar. Misalnya, karena takut dihukum oleh guru A, anak-anak melakukan tugasnya. Tetapi ketika ketemu guru lain yang tidak menghukum, ketika tidak melakukan tugasnya, maka dia kembali ke sifat asalnya, yaitu tidak melaksanakan tugasnya. Mendapatkan penghargaan misalnya, sama ini ekstrinsik. Jika dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, maka dia akan melakukannya karena hadiah. Jika guru tersebut memberi hadiah, dia lakukan. Jika tidak diberi hadiah, maka dia berhenti melakukan. Ekstrinsik. Baik menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan, ini sifatnya eksternal. Jadi sifatnya sementara. Yang kita harapkan dari murid-murid kita adalah mereka termotivasi melakukan sesuatu karena mereka menginginkan dan menghargai dirinya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi nilai-nilai yang mereka yakini. Ini bersifat internal, memang muncul gerak dari hatinya. 3 motivasi perilaku manusia yaitu tadi yang pertama hukuman. Hukuman ini bersifat satu arah. Jika siswa melakukan kesalahan, maka dia tidak tahu apa yang akan didapatkannya nanti. Karena itu sifatnya guru langsung memberikan perintah hukuman tanpa ada kesepakatan, tanpa tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Bisa bersifat fisik atau psikis. Ini kalau untuk anak-anak yang pendiam, ketika dimarahi, dihukum, dia diam aja, bersifat pasif, dia jadi pendiam. Tetapi kalau anak-anak yang pemberani, ketika dihukum dia menjadi agresif atau melawan. Konsekuensi ini lebih terencana dan sudah disepakati. Umumnya dibuat oleh guru dan sekolah. Pada kondisi ini murid menghormati peraturan. Restitusi, nanti akan dijelaskan bahwa restitusi ini sebuah kondisi menciptakan di mana siswa mau menyelesaikan masalahnya, mencari solusinya. Hal ini dia lakukan karena dia menghargai apa yang sudah dia yakini dan menghargai orang lain. Berikut ini coba dipahami Bapak Ibu, termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi, adalah bentuk dari hukuman. Yang kedua, lari lapangan 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman, betul. Membersihkan coretan yang dibuatnya. Konsekuensi, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret. Konsekuensi, berjemur di lapangan basket siang hari karena mengobrol, ini termasuk jenis hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu sudah disepakati, tingkat kesalahannya disesuaikan dengan tingkat apa yang harus dilakukan. Kalau dia mengotori ya harus membersihkan. Kalau dia terlambat 15 menit ya harus diganti dengan 15 menit. Penggantiannya harus setara. Ini dihukum oleh penghargaan, ternyata memberikan penghargaan sama saja menghukum siswa. Karena penghargaan satu tidak memberikan efektivitas, bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan itu juga menghukum. Karena dengan penghargaan ada anak-anak yang merasa iri, temannya yang dapat juara dikasih hadiah. Terus mengurangi ketepatan, karena terburu-buru ingin memburu hadiahnya, maka mengerjakannya cepat-cepatan. Sehingga apa? Dia tidak tepat, menurunkan kualitas. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita bentuk di kelas-kelas ya Bapak Ibu. Hal ini untuk apa?
supaya anak-anak memahami bukan sekedar peraturan yang harus dijalankan, tetapi sebuah tulisan yang mereka yakini ada nilai kebajikan dan kebaikan yang harus diterapkan oleh warga kelas atau warga sekolah. Ya, keyakinan kelas ini memiliki nilai kebajikan universal yang sudah kita sepakati bersama-sama. Ya, terlepas dari suku, agama, bahasa ataupun negara manapun. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, pernyataan lebih ke universal. Bentuknya kalimat positif, misalnya kami saling menghargai, saling membantu. Kalimatnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas ini harus bisa diterapkan, dibuat, diyakini, dan dilakukan. Setiap warga memiliki kontribusi, artinya semua orang memberikan pendapatnya. Terus ditinjau dari waktu ke waktu, apakah masih relevan ataukah perlu ditambah. Terima kasih. Mati kaget aku. Restitusi.